Setiap hari, tanpa banyak berpikir, kita membuang sisa-sisa dari apa yang kita konsumsi. Bungkus makanan, botol plastik, sisa dapur, dan berbagai hal yang sudah kita anggap tidak berguna, semuanya berakhir di tempat ini. Bagi sebagian orang, tempat ini mungkin terlihat sebagai titik akhir, tempat pembuangan. Tempat di mana segala sesuatu yang sudah tidak dibutuhkan ditinggalkan begitu saja. Namun kenyataannya, tempat ini bukan benar-benar akhir. Justru disinilah beban itu menumpuk, hari demi hari semakin membesar dari kebiasaan yang kita anggap sudah biasa. Apa yang kita buang hari ini tidak benar-benar hilang. Ia tetap ada, menumpuk, mengendap, dan perlahan menciptakan persoalan baru bagi lingkungan dan bagi orang-orang yang hidup di sekitarnya. Bau yang menyengat, pemandangan yang mengganggu, aliran air yang tercemar, hingga risiko penyakit, semuanya menjadi bagian dari kenyataan yang sering luput dari perhatian kita. Sampah yang menumpuk, sampah yang merabai. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan aku Fathatul, aku dari Politeknik STMI Jakarta. Aku izin nanya-nanya boleh Ibu? Boleh. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Sofia. Ibu Sofia. Aku mau nanya kondisi sekitar lingkungan tempat Ibu ini, terutama di daerah kali sini, itu gimana kondisinya? Ya di sini ya ada apa katanya tulang-tulang pada linu nih di sini semua dekat perang kaki. Kalau untuk petugas kebersihannya gimana? Bagus tiap pagi tiap hari dia ngebersihin kalau pagi bersih. Oke deh Ibu, terima kasih ya. Di Kampung Rawasawa 1 RT 1 RW 6 ya. RW 6 ini ada 10 RT ya. Dan Dasa Wisma ini sekarang yang lagi melejit, lagi viral Dasa Wisma ya. Dasa Wismanya itu ada 23 kelompok yang mengerjakan ada 18 orang ya. Jumlah yang dari semua RW ya, lakinya 797, perempuannya 760. Kalau ditanya pusnya, yaitu pasangan usia suburnya 272. Pusnya itu wanita usia subur kayak seperti ini ya, yang lewat tuh. Pus itu yang orang sudah menstruasi, totalnya 93, lansianya ada 93, peserta KB-nya 147, lansianya 93. Kita tiap per bulan ada posyandu lansia terintegrasi ya. Terintegrasi itu ada posyandu balita, posbindu, posyandu lansia, semua terintegrasi dilaksanakan pada hari H ya. Kalau besok kalau nggak salah tanggal 15 sampai tanggal 13 Maret April ya. Jumlah seluruh bangunan kalau seluruh RW itu ada bangunannya jumlahnya 326. Tapi kalau di RT 1 yang Mbak kunjungin ini ada 40 bangunan ya, dengan total kakak itu ada 59 ya, 59 itu yang aktif. Yang tidak aktif maksudnya yang tidak tinggal di sini nggak kita hitung ya. Gitu ya. Di sini ada PAUD ya Mbak, pendidikan anak usia dini, adanya di RT 6 RW 6. Jumlah muridnya 30 ya. Terus di sini balitanya ada kurang lebih 120. Satu pos itu terdiri dari 4 RT, yang sisanya 6 RT itu 60, kalau punya kita cuma 57 yang 4 RT. Alhamdulillah tidak ada stunting. Stuntingnya sudah tidak ada. Adapun kondisi di wilayah sini, kita sebagian masyarakat menggunakan MCK. Apa itu? Mandi cuci kaki. Ya. Jadi untuk
kegiatan mandi, kebenaran ibu ini punya anaknya yang menjaga WC MCK berbayar ya. Kenapa kita diadakan berbayar? Karena yang berbayar itu mau 1.000 2.000, uangnya nanti buat kebersihan di wilayah dia sendiri, buat dia bersihin pakai pewangi, pakai karbol, buat cuci-cuci dan buat bayar air juga. Di sini kita kalau untuk ke lingkungan, insya Allah kemarin banjir baru sekali ya. Mudah-mudahan jangan lagi. Itu juga berapa tahun sekali karena kita diturap itu tahun 2000 ya kalau nggak salah. Diturap itu dikeruk dari pemerintah ya. Di dalam lumpurnya diambil. Baru kemarin doang tuh dari tahun 2000 baru 2006 banjir. Ya. Biasanya kalau belum diturap tiap hujan besar 2 jam pasti banjir. Tapi banjirnya nggak banjir kayak orang tenggelam, paling tinggi segini nih, tipis-tipis aja. Jadi kalau airnya di sana dari ujung ya Mbak kita banjir. Kalau di sana udah reda, banjir turun. Gitu. Jadi hanya numpang lewat, gitu. Jadi kalau banjir itu kan yang berendam sehari-hari, sampai berhari-hari. Kalau kita cuma tergenang, cuman ibaratnya nyuci rumah terus selesai gitu. Kondisi di sini kalau untuk air minum bagus ya, Mapiok ya bagus kita. Walaupun ada yang beli isi ulangnya. Air di sini bagus, tidak berbau, tidak kuning, beda sama wilayah yang lain. Ya. Kalau kali ini, kalau mungkin kalau orang yang baru ke sini kecium ya aroma kali. Tapi kalau kita udah sehari-hari anggapannya indah aja, nggak bau, karena udah terbiasa. Kalau untuk buang sampah kita ada depo di Tanah Tinggi Barat di RW 5. Kita buang ke depo ke situ, gitu. Karena dari pemerintah kan buang juga nggak harus ke kali, ya kan, dilarang. Jadi buangnya di depo, semua ke depo sih, gitu. Jadi kita sampah nggak ditumpuk-tumpuk. Udah gitu ada PPSU. Kalau tiap pagi dari sini di sana ditarik sapu, kumpulin di sana nanti dikeduk, gitu. PPSU yang pasukan oren. Nah itu ada dia tiap 5:30 dia sapu, gitu. Kalau untuk kesehatannya hari ini bulan-bulan ini lagi pada sakit itu ya, Maipah ya, kaki yang diserang ini warga sini. Lansia. Enggak lansia juga ada sih sakit dengkul. Jadi gitu terus kayak kalau saya ini keringet ya. Yang satu lagi kayak campak tuh sakitnya, merah-merah di tangan. Kayak campak dibilangnya gitu. Tapi pas diperiksa kayaknya bukan campak, cuman merah-merah. Kalau saya karena panas nih, saya nggak bisa panas, jadi suka meletis-meletis berair. Tapi ntar kering, kalau musim hujan dihilang sendiri. Itu untuk yang tadi udah tanya kenapa bukan campak, itu penyebabnya apa Ibu? Katanya virus, dia bilang masalah orang yang dicek labnya cuma bilang virus doang, kata dari dokter puskesmas bilangnya virus. Gitu. Kalau yang campak kan kita apa? Biasanya yang diserang anak kecil ya. Kalaupun dewasa itu udah ada imun tubuhnya ya, udah kuat gitu. Kayaknya kalau untuk lingkungan di sini ya aman-aman aja sih ya. Naruh motor mau tengah malam di kanan kiri, alhamdulillah masih aman gitu. Beda sama yang lain yang dia naruh di luar, sekejap juga suka hilang. Kalau di sini aman-aman aja sih. Kekompakan kalau ada yang sakit kita biasanya urungan duit tuh. Kolektifan, kalau dibilang ini kolektifan buat ngejenguk gitu. Kalau di lingkungan sini pinjem cabai pun masih bisa ya, beda dengan komplek. Kalau komplek harus punya ya stok. Kalau di sini kita nggak punya stok, pinjam sama yang warung juga minta deh dikasih. Kiranya itu deh keadaan di wilayah ini. Ini terkenalnya apa sih, kemiskinan ekstrim di Kampung Rawa masih ada ya. Termasuk di ini RT 1, RT 2, 9, 10, paling ujung 9, 10. Kalau yang RT 3, 4 udah bagus deh. Cuma karena kita berada di pinggiran kali, ya kalau pagi ya subuh ya bau gimana gitu. Kalau namanya kita udah biasa di sini, udah wangi aja sih. Gitu. Ada yang lagi ditanya? Itu aku belum nanya nama Ibu tadi siapa? Oh iya. Saya Ibu Eli ya. Ibu Eli selaku Ketua RT. Di sini saya udah
3 periode. Pertama 3 tahun, yang sekarang 5 tahun. Wow. Jadi 10 tahun. 3 periode. Kalau warga masih percaya, lanjut nyambung 2029 gitu. Insya Allah sih pindah saya. Kata anak harus pindah rumah mah gitu, mau cari suasana baru. Ya mudah-mudahan diijabah ya. Amin. Berarti untuk beraktivitas semua warga di sini dari dulu Pedagang. Di sini adanya pedagang, kebanyak Maipa, banyaknya pedagang. ASN juga ada, tapi bisa dihitung. Yang polisi bisa ada ya dihitung. Sisanya dagang sih, dagang. Udah gitu banyaknya pendatang gitu. Yang rumah-rumah yang kita menetap di sini udah kegeser sama pendatang gitu. oh gitu. Semuanya lihat dari ujung ke ujung pedagang. Cuman kalau untuk ukuran rumah paling kecil di sini 3x3, 2,5x3. Ini terbukti rumahnya ini nih. Ini mah sebenarnya bukan rumah ya, gudang. Iya. Kemarin malah ada bedah rumah ya dari Buddha Suci dari sebelum bulan puasa. Ya kan? Ternyata yang dicari Buddha Suci ukurannya tidak boleh melebihi 100. Jadi di bawah 100 mereka pengajian Buddha Suci boleh. Alhamdulillah di sini udah ada berapa orang, waktu 7 yang dibedah rumah, termasuk rumah Ibu Sopiah yang paling belakang. Maka saya bilang, Mbak kalau mau ke belakang nggak bisa napas, nggak ada angin. Ini makanya di sini. Kalau rumah saya ini yang rumah saya paling gede sih, cuman masih rumah zaman dulu gitu. Kemarin pengajuan rumah saya cuma 120 meter, ternyata 120 tidak di cover. Ada lagi? Udah cukup sih, Bu. Itu aja. Iya, terima kasih banyak ya, Oke, Ibu, iya. sudah bersedia di Iya. tanya-tanya. Ya, selamat siang Bapak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akram, saya dari Politeknik STMI di sini dekat sini. Saya di sini bersama Bapak siapa? Wahyu Permana. Pak Wahyu Permana. Bapak Wahyu Permana ini dari instansi mana, Pak? Kita dari UPS Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Badan apa? UPS Badan Air. Badan Air, UPS Badan Air. Itu bekerjanya di penanggulangan apa, Pak, kalau boleh tahu? Kalau UPS Badan Air ini fungsinya untuk menanganin sampah kali. Kan UPS unit pelaksanaan sampah kali. Berarti khusus di kali ini atau ada beberapa kali yang memang Bapak tanggulangi juga? Kalau kita tugas per kecamatan Johar Baru. Oh, Kecamatan Johar Baru. Batasnya dari aliran Kali Sintiong sampai ke Jalan Timah. Oh, sampai Jalan Timah sana. Nah, yang galur itu seberang. Oh, nama apa Pak nama kali ini? Kalinya aliran Kali Sintiong yang terkenalnya Kali Hitam. Kali Hitam ini panjangnya berapa, Pak? Sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo, panjang juga ya, Pak ya. Ya, Bapak selama bekerja di sini, apakah ada kendala nggak, misalkan dari Bapak atau dari tim Bapak selama Bapak menanggulangi sampah-sampah di kali ini, Pak? Untuk kendala sih nggak ada ya, memang udah tugas. Mungkin untuk kalau boleh saran apa gimana ya, dari masyarakatnya kali, lingkungan, untuk biar lebih sadar atau peduli sampah buang pada tempatnya, itu aja. Kalau kendala sih nggak ada. Berarti mayoritas sampah di sini tuh sampah dari masyarakat ya, Pak? Rata-rata sampah dapur ya masyarakat. Sampah rumah tangga ya, Pak? Ya? Sampah rumah tangga, betul. Nah, menurut Bapak ada nggak solusi menurut dari Bapak pribadi yang bisa ditekankan kepada masyarakat agar sampah-sampah di sini mungkin bisa berkurang? Kalau untuk solusi sih kita udah berusaha taruh titik-titik di bantaran aliran kali, tempat sampah, terus sosialisasi, edukasi juga sama masyarakat udah kita coba. Mudah-mudahan sih berkurang. Kalau untuk ngilangin sih saya rasa nggak mungkin ya, kalau untuk ngilangin sampah mungkin ya edukasi aja kali.
Itu aja solusi. Berarti yang penting edukasi. Dan Bapak sudah menyiapkan setiap titik apa atau seperti apa, Pak? Sepanjang aliran kali Sentiong ada beberapa titik ya keranjang sekitar 10-an. Yang adanya itu di titik galur, karena memang titik galur itu yang lebih banyak sampahnya. Oke, untuk harapan kedepannya Bapak berharap bagaimana harapan Bapak agar masyarakat ini bisa peduli tentang sampah? Kalau harapan saya sih untuk masyarakat ya lebih peduli lagi, ya mungkin kitanya lebih penekanan lagi atau untuk sosialisasi lagi. Dan untuk harapan mudah-mudahan ya untuk semua aliran kali yang ada di Jakarta bersih dan lebih fungsi ke natural atau alami tanpa adanya sampah. Itu aja. Amin ya. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Sekian, selamat siang. Siang juga. Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Namun, di lokasi ini, hak tersebut seolah terkubur di bawah gunungan limbah. ini bukan hanya soal sampah, tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara. Seringkali kita merasa sudah menjadi warga negara yang baik hanya dengan membuang sampah pada tempatnya. Namun, apakah tempatnya itu benar-benar menyelesaikan masalah? Ataukah kita hanya memindahkan beban kita ke pundak orang lain? Ke pundak warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan ini? Kewarganegaraan bukan hanya soal status di KTP saja, tetapi soal empati sosial. Saat kita menghasilkan limbah berlebih, kita sedang mencederai hak warga negara lain untuk menghirup udara bersih. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa dan warga negara? Langkah kecil seperti reduce, reuse, recycle bukan lagi sekedar slogan, tapi sebuah kewajiban moral. Tanah ini tidak bisa bersuara, kitalah yang harus menjadi suaranya. Lingkungan yang sehat adalah hak dan menjaganya adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia.